Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlisa Elmiati, domisili Semarang, Jawa Tengah. Instansi mengajar saya di SMP IT Miftahul Ulum Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. NIM saya nomor induk mahasiswa yaitu 2550133 dan LPTK saya yaitu di Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih, demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran, saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih ada yang kurang semangat. Sekali lagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, daftar hadir. Saya absen dulu ya. Ya, Bu. Alifia, Hadir. Arfadania, Hadir. Beni, Hadir. Manisha, Hadir. Isdah Ilmi, Hadir. Lavinska Gadis, Hadir. Lutfiana, Hadir. Metarinara, Hadir. Rafka Naila, Hadir. Syafira, Hadir. Ivani, Hadir. ya, Ulfatun, Hadir. Ian Alumi. Hadir. Ya, berarti satu yang tidak hadir yaitu Indah ini sedang berhalangan hadir. Semoga besok bisa masuk benar ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu anak-anak dengan doa sebelum belajar seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi
zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap, siap, siap. Yes. Oke, kita nyanyi Pancasila. Dengan siapa? Yuk, 1, 2, 3. Pancasila siapa yang punya? Pancasila siapa yang punya? Pancasila siapa yang punya? Yang punya Indonesia. Bineka Tunggal Ika semboyannya. Bineka Tunggal Ika semboyannya. Bineka Tunggal Ika semboyannya. Berbeda namun satu tujuan. Pancasila siapa yang punya? Pancasila siapa yang punya? Pancasila siapa yang punya? Yang punya Indonesia. Bineka Tunggal Ika semboyannya. Bineka Tunggal Ika semboyannya. Bineka Tunggal Ika semboyannya. Berbeda namun satu tujuan. Pancasila siapa yang punya? Pancasila siapa yang punya? Pancasila siapa yang punya? Yang punya Indonesia. Bineka Tunggal Ika semboyannya. Bineka Tunggal Ika semboyannya. Bineka Tunggal Ika semboyannya. Berbeda namun satu tujuan. Kalau sudah seperti ini berarti saya percaya kalian sudah siap belajar. Langsung saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai bab 2 ya anak-anak ya. Dan lanjut ke bab 3 yaitu tentang peraturan di negaraku. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh ya saya bacakan tujuan pembelajarannya? Ya. Karena kita belajar itu pasti ada tujuannya. Seperti biasanya saya bacakan dulu tujuan pembelajaran. Kita belajar ini tujuannya yang pertama agar siswa dapat memahami pentingnya mematuhi peraturan yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Terus yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis peraturan yang ada di Indonesia. Maksudnya peraturan perundang-undangan. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan di lingkungan sekitar. Kemudian anak-anak, sebelum memasuki ke materi, Ibu akan bertanya dulu. Apa yang kalian lakukan seandainya melihat suatu pelanggaran? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Naila. Melaporkan ke siswaan atau ke BK. Kalau Naila melihat pelanggaran, mau lapor ke kesiswaan atau ke BK. Oke, ada jawabannya lain? Saya. Oke, ya. Menegurnya dengan halus dan menasihatinya. Ini lebih bijak ya kelihatannya ya, karena melihat pelanggaran langsung menegurnya dengan halus, kemudian menasehatinya. Dua-duanya jawaban yang bagus karena sama-sama bertindak, tidak diem saja ya. Ada ya yang melihat pelanggaran tapi didiamkan aja, cuek, pura-pura nggak tahu, ada ya? Ada. Dua jawabannya Naila dan jawabannya tadi sudah bagus karena merasa tergerak untuk menegakkan peraturan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, seandainya kalian berada dalam posisi keadaan darurat, terus kira-kira nanti kelihatannya sekolahnya bisa terlambat, terus kira-kira apa yang bisa kalian upayakan
Coba siapa yang bisa berpendapat di sini? Saya, Bu. Oke, ya. Berusaha dulu supaya tetap bisa hadir tepat waktu. Wah, ya. Berusaha dulu supaya tetap hadir tepat waktu, berarti konsekuensinya mematuhi peraturan luar biasa ya. Bisa atau tidak bisa, harus bisa menjalankan peraturan apapun yang terjadi menurut Lutfiana seperti itu. Adakah pendapat yang lain? Saya, Bu. Ya. Pertanyaannya itu kan darurat, berarti langsung minta izin wali kelas, Bu. Oke, menurut Alfiana seperti itu. Ya, apa tadi? Karena darurat, maka langsung izin aja kepada wali kelas atau siapa, guru siapa gitu ya. Ya karena kondisinya memang darurat. Keduanya bagus pendapatnya. Menurut Lutfiana juga bagus karena ada upaya bagaimana caranya bisa mentaati peraturan. Jawabannya Alfia juga bagus karena apa itu melihat situasi darurat harus bagaimana. Yang tidak bagus yang bagaimana? Ya tanpa tindakan, diam saja. Sudah tahu darurat, pengen bisa mematuhi peraturan tapi diam aja, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau berupaya supaya nggak telat, terus nggak mau izin juga sama wali kelas atau guru yang bersangkutan itu yang tidak baik. Kemudian setelah kalian sekilas mengetahui apa itu peraturan dan bagaimana kita harus menjalankan peraturan, maka anak-anak setelah belajar ini diusahakan supaya bisa dengan sebaik-baiknya mentaati peraturan. Peraturan di mana? Ya di mana saja, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Yang anak setelah mempelajari ini, setelah pendahuluan ini, supaya kalian bisa lebih paham materi tentang peraturan di negaraku ini, coba kalian manfaatkan media pembelajaran yang kalian punya. Kalau kalian punya buku yang ada di meja kalian, silakan kalian literasi membaca, dibaca bab 3 tentang peraturan di negara. Ya, kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk membaca. Silakan kalian pahami materinya. Anak-anak kalau membaca sambil dipahami ya, jangan hanya dibaca saja seperti biasanya, sambil dipahami membacanya, supaya kalian betul-betul bisa paham materinya. Ya secara garis besarnya saja, peraturan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dan bangsa dan negara. Kalian pahami dulu dari membaca kalian dulu.
pos. Cari yang bagus. Jadi kalau ada yang bikin, kalian catat atau kalian rusum ulang apa yang sudah kalian baca itu lebih bagus.
Anaknya kelihatannya sudah banyak yang meresuk ya. Ya sudah. Selesai membacanya. Sudah semua. Yakin semua peraturan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara sudah dibaca ya. Dari apa yang kalian baca, coba saya tanya dulu. Seberapa pentingnya mematuhi peraturan di lingkungan sekitar kita? Siapa yang mencoba mau menjawab? Saya dulu. Oke. Dengan mematuhi peraturan maka akan tercipta keteraturan. Contoh, aturan bangun tarif hiburan wajar. Menurut Anda, manfaatnya mematuhi peraturan itu bisa menciptakan keteraturan. Contohnya di lingkungan keluarga, bangun pagi. Seandainya setiap hari bangun pagi, tiba-tiba suatu ketika bangun siang, kira-kira acaranya nanti kegiatannya berantakan enggak? Ya, makanya bangun pagi termasuk aturan di keluarga yang harus ditaati. Salah satu manfaatnya itu ya tadi ya, menciptakan keteraturan. Terus siapa lagi yang mau berpendapat selain itu? Saya. Oke ya, Penting itu karena dengan mematuhi peraturan maka akan tercipta keadilan. Contohnya, aturan memakai seragam sekolah. memakai seragam di sekolah akan tercipta keadilan. Oke ya. Ketika sudah mematuhi peraturan, peraturan itu penting. Contohnya di sekolah adalah aturan memakai seragam. Itu diberlakukan untuk seluruh siswa yang ada di suatu sekolah. Kok bisa adil ya? Iya, seandainya nggak ada aturan memakai seragam, harus makainya pakaian bebas misalnya. Itu kira-kira nanti akan timbul kesenjangan enggak? Karena mungkin anaknya orang kaya nanti pakainya pakaian yang mewah, terus yang sederhana misalnya pakainya pakai itu terus misalnya ya seperti itu, maka akan timbul kesenjangan
sosial. Jadi bagus betul adanya aturan memakai seragam sekolah, termasuk manfaat adanya peraturan yaitu untuk menciptakan keadilan. Mungkin ada pendapat yang lain? Saya belum. Oke, Sabina. Dengan mematuhi peraturan, maka akan tercipta keamanan. Contohnya aturan memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Dengan mematuhi peraturan akan tercipta keamanan. Ya, ini yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita ya, memakai helm bagi ya pengemudi atau yang naik sepeda motor. Itu berarti kita pakai helm itu untuk polisi atau untuk diri kita sendiri? Yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita apakah untuk diri kita sendiri atau untuk polisi? Diri kita sendiri. Benarkah seperti itu? Ya, tapi terkadang ada yang memakai helm itu karena takut sama polisi. Padahal pastinya memakai helm itu untuk keamanan, keselamatan diri kita sendiri. Ya, manfaatnya mentaati peraturan salah satunya untuk keamanan betul ya. Selanjutnya, anak-anak, setelah kalian memahami aturan yang berada di lingkungan sekitar kalian, kita lanjut beranjak ke peraturan yang ada di negara kita. Jadi di negara kita itu ada beberapa jenis peraturan dan peraturannya itu harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Itu apa saja peraturannya? Coba siapa bisa menyebutkan? Ya, Budi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua. Ketetapan DPR. Terus. Undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Ya. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten. Berarti ada berapa? 7. Ketujuh itu kalau udah dijelaskan, kalian paham nggak dari membaca tadi? Sudah paham ya? Tadi kalian sudah membaca ya? Ya, terus kalau begitu coba sebutkan atau jelaskan yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bagaimana? Coba jelaskan. Oke ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan undang-undang yang disusun oleh para pendiri negara melalui BPUPKI dan PPKI. Oke ya, UD 45 itu ialah perundang-undangan yang dibuat oleh para pendiri negara dalam BPUPKI dan PPKI. Bagus ya. Terus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada aturan mendasar yang disepakati, yaitu bahwa tidak boleh merubah pembukaannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah apanya? Isinya, pasal-pasalnya. Itu namanya amandemen, perubahan UUD pasal-pasalnya. Sedangkan pembukaannya tidak bisa dirubah. Yang satu tadi UUD 45. Yang kedua, siapa mau menyebutkan dan menjelaskan? Oke, Tiffany. Ya, TAP MPR. Coba jelaskan. TAP MPR adalah bentuk keputusan MPR yang bersifat penetapan. Iya, bagus. TAP MPR adalah bentuk keputusan MPR yang bersifat penetapan ya. Ya, ini berarti yang buat siapa TAP MPR? MPR. Sifatnya penetapan sudah ditetapkan oleh MPR. Terus yang ketiga, siapa menyebutkan dan menjelaskan? Oke. Undang-Undang 1945. Ya. Undang-undang adalah salah satu jenis Undang-undang, bukan undang-undang 1945 ya. Kalau undang-undang dasar itu yang pertama tadi. Kalau undang-undang saja. Ya. Undang-undang. Apa itu undang-undang? Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undang dasar undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Oke, ya betul. Jadi yang namanya undang
undang-undang atau UU itu adalah bentuk perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR atas persetujuan Presiden. Undang-undang ya. Terus yang selanjutnya yang setara dengan undang-undang itu apa namanya? Oke ya. Peraturan pemerintah mengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan maksa. Oke ya. Ketika dalam undang-undang belum ada aturannya, kemudian dalam keadaan genting, darurat, memaksa, harus membuat peraturan, itu namanya Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang menetapkan siapa? Presiden. Selanjutnya ya, jangan lupa undang-undang ini adalah kedudukannya setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terus selanjutnya siapa mau menyebutkan dan menjelaskan? Oke, Naila. Peraturan pemerintah atau PP merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Ya, ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Peraturan pemerintah itu kalau bisa dikatakan juga itu rinciannya dari undang-undang. Jadi penetapan dari Presiden untuk menjalankan undang-undang, gitu ya. Jadi rincian dari undang-undang. Kalau di undang-undang belum ada, tapi membahas hal yang sama, bisa dijabarkan melalui peraturan pemerintah atau PP. Yang selanjutnya, Saya Bu. oke, apa? Peraturan Presiden atau Kepres adalah peraturan yang diterbitkan oleh Presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Oke ya, Perpres, peraturan Presiden, peraturan yang dibuat oleh Presiden sebagai apa itu dalam hal untuk menjalankan kewenangannya ya sebagai seorang Presiden. Jadi Presiden juga berhak membuat peraturan, yaitu namanya peraturan Presiden. Nah, selanjutnya, Bu. oke ya, Pak. Perda Provinsi. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Ya, Perda, peraturan daerah provinsi yang membuat siapa? DPRD provinsi atas persetujuan siapa? Gubernur. Jadi bisa membedakan antara provinsi dengan kabupaten kota ya. Lalu bagaimana dengan perda kabupaten? Siapa yang mau menjelaskan? Oke. Bisa kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Ya betul. Jadi kalau tadi perda provinsi yang membuat DPRD provinsi atas persetujuan gubernur, kalau kabupaten yang membuat DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Ya, betul anak-anak. Kalian sudah memahami tentang peraturan perundang-undangan. Coba ulangi sekali lagi. Urutan, tata urutan peraturan perundang-undangan tidak boleh terbalik. Yuk, yang pertama apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. keempat, Peraturan Presiden. peraturan. Iya, keliru kan? Yang keempat apa? Peraturan pemerintah. Iya, yang kelima. Peraturan Presiden. Iya, enam. Peraturan daerah provinsi. Terakhir. Peraturan daerah kabupaten kota. Ya, kita ulangi sedikit lagi yang kita pahami tentang undang-undang negara, undang-undang dasar negara Republik Indonesia
Indonesia tahun 1945 tadi apa? Ialah undang-undang ya. Ialah undang-undang yang dibentuk oleh pendiri negara dalam BPUPKI ya. Oh, tinggal mengulang saja kok. Ya, lagi. Udah 45 itu tadi apa? Undang-undang yang dibentuk oleh yang kedua, ketetapan MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal yang bersifat penetapan. ya putusan MPR yang bersifat penetapan. Yang ketiga, undang-undang apa itu? Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Oke, lanjut yang setara dengan undang-undang apa? Peraturan pemerintah menghadapi undang-undang. Peraturan pemerintah dari undang-undang yaitu Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan yang memaksa. lanjut yang keempat Peraturan pemerintah. apa itu? Peraturan pemerintah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Ya, lanjut yang kelima Peraturan Presiden. ya apa itu? Peraturan yang diterbitkan oleh Presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Yang keenam Peraturan daerah provinsi. yaitu Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. terus terakhir ya terakhir Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. ya pinter semuanya pinter tepuk tangan untuk semuanya. Gak ada yang gak menjawab dan gak ada yang gak semangat, semuanya hebat anak-anak. Ya sekarang karena kalian sudah memahami materi yang sudah kita bahas bersama, maka anak-anak mencoba untuk mengerjakan latihan. Ini saya mempunyai LKPD, lembar kerja kalian peserta didik, satu kelompok satu, silakan nanti kalian diskusikan ya. Diskusikan, kerjakan, terus nanti dikumpulkan. Saya beri waktu 15 menit saja.
Etle ya itu ada yang tanya etle itu apa Bu? Etilang. Etilang tahu enggak? Etilang itu ya tilang pakai elektronik. Sekarang kan zamannya etilang. Anak-anak kalau di jalan nggak pakai helm, nggak ada polisinya, tapi anak-anak surat datang ke polisi pernah nggak? Dapat surat itu namanya etilang. Ya pakai CCTV betul. Itu namanya e-tilang ya. Ya. Tilang ya. Pakai elektronik, pakai CCTV. Itu namanya e-tilang.
Anak-anak sudah selesai belum? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Video sudah semua ya? Sebelum dikumpulkan, mari kita bahas satu persatu. Untuk itu setiap kelompok harus mempresentasikan hasilnya di depan ruang kelas. Perwakilan satu nomor saja. Nomor 1 kelompok mana? Oke, ya silakan. Maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkanela Fadli, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembaga kerja kami dengan materi pembelajaran peraturan di negaraku. Soal pertama, ada aturan di rumah bahwa setiap anggota keluarga harus mengikuti acara keluarga dengan bulanan yang diajarkan oleh keluarga besar. Suatu ketika, pada saat bersama kamu ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, apa yang kamu lakukan? Jawaban kami adalah 1. Tetap mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Setelah selesai ekstrakurikuler di sekolah, kita mengikuti acara tersebut di keluarga. Soal 2, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, soal 1 dulu ya. Ya, kita bahas soal yang pertama dulu. Jadi ada seandainya kalian ada peraturan yang mengharuskan setiap anggota harus mengikuti atau menghadiri acara keluarga di keluarganya. Tapi dalam waktu bersamaan kalian harus juga ada jadwal untuk ekstra kurikuler. Jawaban dari nomor 1 tadi adalah Kita mengikuti ekstrakurikuler sekolah. Setelah selesai ekstrakurikuler sekolah, kita mengikuti acara keluarga. tetap mengikuti ekstra, kemudian setelah selesai ekstra, kemudian mengikuti acara keluarga. Jadi dapat dua-duanya ya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1 tadi, kelompok 2 dan 3 sama tidak jawabannya? Apa ada jawaban lain? Kelompok 2 bagaimana jawabannya? Ayo dibaca. Meminta kepada sekolah untuk tidak mengikuti kegiatan pada acara keluarga yang seperti. Oh, berarti mendahulukan acara keluarga dan apa itu ya nanti nomor 2 kan ekstrakurikuler, berarti ya itu ya. Kalau ini tadi dapat dua-duanya, kalau ini milih acara keluarganya
Terus yang kelompok 3 sama? Beda. Ayo dijawab. Bisa beda ya, bagus ya. Terus mendiskusikan situasi tersebut bersama orang tua dan guru untuk mencari solusi terbaik yang mengikuti keduanya kewajiban dengan prioritas dan komunikasi. ya bagus. Berdiskusi sama orang tua dan guru baiknya bagaimana? Apakah saya mengikuti ekstra di kurikuler di sekolah ataukah ikut acara keluarga, baiknya bagaimana? Kalau orang tua dan guru tahu problema kalian, jadi mereka bisa mencarikan solusi bagus semuanya, semua pendapat bagus ya. Nah, kita tepuk tangan untuk kita semua. Yang tidak baik itu kalau apa tadi? Kalau tidak hadir dua-duanya. Ya, kalau yang tadi izin, yang sekolah izin ya, atau salah satunya yang keluarga izin, terus berangkat yang sekolah kayak gitu juga bagus. Yang tidak bagus itu kalau tidak hadir dua-duanya dan tidak mengupayakan apapun. Terus kemudian yang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa yang mau menjawab? Nomor 2. Oh, Bening yang mau menjawab. Kelompok 2 berarti ya? Oh iya, kelompok 2. Ayo, Bening ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab soal nomor 2, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Misalnya kalian menjadi pengurus organisasi Karang Taruna yang mana dalam kepengurusan tersebut telah disepakati bahwa para pemuda dihimbau untuk ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan sedekah dusun. Dalam kesempatan yang sama, kamu diminta ibumu untuk menggantikannya hadir dalam acara arisan karena ibumu sudah tidak enak badan. Apa yang akan kamu lakukan? Berusaha membagi waktu agar keduanya tetap menjalankan. Membagi waktu antara organisasi Karang Taruna dengan arisan ya, karena ibunya sedang sakit, terus kalian disuruh ibu untuk datang ke arisan, sedangkan kalian sendiri merupakan pengurus organisasi Karang Taruna. Terus yang kalian lakukan apa tadi? Membagi waktu agar bisa mendapatkan dua-duanya ya. Bagus ya, silakan tepuk tangan untuk nomor 2 ya. Awalnya salah, terus dulunya enggak ya, terima kasih Bening ya. Terus yang kelompok lain ada jawaban yang lain untuk yang nomor 2? Iya, apa? Meminta tolong anggota yang lain untuk menggantikan posisinya dan mengikuti acara arisan ibu. Anggota lain contohnya? Oh iya, berarti memilih salah satunya yaitu menggantikan ibu untuk arisan, terus meminta perwakilan, mencari perwakilan untuk menggantikan yang acara Karang Taruna. Bagus juga dari kelompok 1, kita perlukan dulu. Ada kelompok 3 bagaimana yang belum berpendapat di nomor 2? Jawabannya apakah sama dengan kelompok 1 dan 2? Hampir sama. Silakan dibaca hasil kalian. Yang keras biar temennya enggak semua. Memprioritaskan permintaan itu karena merupakan kewajiban berbakti kepada orang tua dalam situasi darurat dan meminta izin kepada anggota Karang Taruna lainnya. Oke ya, kalau tadi mencarikan ganti, kalau ini izin ya sama-sama untuk apa itu memilih yang menggantikan ibu karena bentuk berbakti
berbakti kepada orang tua. Kalau tadi izin, kali ini menggantikan mencari gantinya. Kalau ini mengupayakan membagi waktu biar dua-duanya dapat terlaksana. Semuanya bagus karena semua kalian ada upaya. Ya, kalau misalnya nggak bisa datang karena nggak izin, nggak apa, itu yang tidak baik. Ya, itu ya nomor 2 sudah bisa ya. Terus selanjutnya nomor 3. Nomor mana yang mau menjawab nomor 3? Oke ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 3 ingin berpresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 3 tentang menaati peraturan lalu lintas. Bagaimana menurutmu tentang pemakaian helm bagi pengemudi sepeda motor yang hanya memakai helm ketika melihat ada polisi atau ambulans saja? Menurut pendapat kita, perilaku pengemudi sepeda motor hanya memakai helm ketika melihat polisi atau adalah bentuk ketidakpatuhan yang tidak benar dan melanggar etika berlalu lintas. Nah, tadi pertanyaannya Tentang menaati peraturan. oh iya, menaati peraturan lalu lintas ya. Iya, jawabannya Menurut pendapat kita, perilaku pengemudi sepeda motor hanya memakai helm ketika melihat polisi atau oh iya. Yang kebanyakan terjadi seperti itu ya. Pengemudi sepeda motor itu memakai helm ketika melihat adanya polisi atau apa namanya ya tilang gitu ya. Terus lanjutannya adalah bentuk ketidakpatuhan yang tidak benar dan melanggar etika berlalu lintas. ya, termasuk melanggar etika lalu lintas. Jadi dimanapun anak-anak berada ketika memakai atau berkendara sepeda motor harus memakai helm untuk keamanan dan keselamatan diri kita sendiri. Ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3 tadi dengan pertanyaan nomor 3 jawabannya demikian. Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok 2. Menasehatinya karena kita memakai helm untuk kebutuhan diri sendiri dan juga kewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas. Ya, hampir sama ya, berarti ya intinya ya. Terus kelompok 1. Pengemudi salah dalam menggunakan sepeda motor karena Pengemudi harus memakai helm saat bepergian dimanapun itu. ya, berarti sama ya intinya ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang namanya pemakaian helm itu adalah untuk mentaati peraturan lalu lintas dan juga untuk keamanan dan keselamatan diri kita sendiri. Dari yang sudah kita bahas dari awal sampai sekarang, saya kira anak-anak sudah memahami tentang peraturan ya. Baik itu peraturan yang ada di lingkungan sekitar, yang ada di lembaga, yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat, ataupun yang ada di lingkungan bangsa dan negara. Anak-anak paham ya peraturan yang ada di rumah itu apa saja? Itu paham ya, yang ada di sekolah apa saja, yang ada di masyarakat apa saja, dan yang ada di bangsa dan negara itu apa saja. Paham ya? Coba satu kelompok tunjukkan satu contoh saja peraturan yang ada di lingkungan keluarga. Satu saja. Kelompok 3 dulu. Satu saja peraturan yang ada di lingkungan keluarga. Satu saja. Kelompok lain yang sudah siap? Ya, kelompok 1. Merapikan tempat tidur termasuk peraturan dalam lingkungan
keluarga. Anak-anak kalau habis bangun tidur itu merapikan tempat tidur ya. Itu termasuk aturan dalam keluarga ya. Iya. Terus nomor 2 contoh yang lain. Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua termasuk aturan dalam keluarga. Adakah anak-anak ini yang enggan membantu orang tua ketika di rumah? Semuanya pasti ada naluri untuk membantu orang tua. Apa saja misalnya kalian bisa membantu orang tua apa saja? Cuci piring ya. Iya, cuci baju apa? Menyapu, masak, ya banyak sekali yang boleh kita lakukan untuk membantu orang tua. Bagus, pintar. Terus contoh apa? Kebersihan rumah dan tidur lebih awal. Menjaga kebersihan rumah dan tidur lebih awal. Itu termasuk aturan dalam keluarga. Safira tidurnya jam berapa? Jam 9 ya, bagus. Jam 9 ya tidurnya ya, kalau tidur malam ya. Ada yang lebih dari maksimal jam 10 ya. Ada yang lebih dari jam 10 tidurnya? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi anak-anak tertib semuanya di lingkungan keluarga bagus. Terus peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Gantian dari sini dulu contohnya. mengerjakan tugas yang disepakati. Mengerjakan tugas yang disepakati. Ya bagus. Sudah disepakati harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan berarti namanya mengingkari kesepakatan. Ya bagus. Terus contoh dari kelompok 2. Aturan yang ada di sekolah apa? Menghormati guru. Menghormati guru ya, itu termasuk peraturan yang pokok juga ya. Menghormati guru harus apa itu dipatuhi, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus kelompok 1 memberikan contoh apa? Memakai seragam sesuai jadwal. Iya, memakai seragam sesuai jadwal. Hari Senin anak-anak memakai apa? OSIS. OSIS ya, jangan sampai terbalik. Hari Senin memakai batik, apa yang akan terjadi? Pasti kalian akan malu. Ya, makanya mematuhi peraturan sekolah juga penting untuk menciptakan percaya diri. Hari Selasa anak-anak memakai apa? Batik. Hari Rabu? Batik. Kamis? Baju alma mater jas ya. Jumat? Sabtu? Ada yang pernah salah tuh? Salah kostum? Pernah. Oh kecuali Auni ya, karena Auni memang seragamnya belum jadi. Ya tidak apa-apa, ini adalah dispensasi yang diberikan sekolah, tidak apa-apa ya. Ya, terus kemudian selain peraturan yang ada di sekolahan juga peraturan yang ada di masyarakat. Mau kelompok mana dulu? Kalau tadi mulai dari sini, situ coba kelompok 2 atau kelompok yang sudah siap. Apa contohnya? Kelompok 3. Setiap warga mengikuti kerja bakti yang bisa dilaksanakan. Oke ya. Setiap warga melaksanakan kerja bakti. Seandainya kalian hidup di masyarakat, temannya pada ikut kerja bakti, kalian dari ikut kerja bakti, apa yang akan dirasakan? Rasanya pasti malu ya. Ya, malu terus akan dibicarakan atau digunjingkan oleh orang ya. Jadi mematuhi peraturan di lingkungan masyarakat salah satunya manfaatnya adalah menciptakan rasa percaya diri, juga keadilan gitu ya. Ya, terus kelompok siapa lagi mau mencontohkan? Sampah limbah kaleng, botol, kardus dikumpulkan dikelola oleh pengepul dan hasilnya dimasukkan ke bekas warga. Oh iya. Berarti semua warga mengumpulkan sampah kaleng yang berupa kaleng, botol plastik atau apa yang sekiranya bisa diolah oleh pengepul dikumpulkan, kemudian
setorkan ke pengepul, terus hasil uangnya dimasukkan ke kas Wajar. Bagus, itu termasuk aturan di masyarakat. Kelompok satu yang belum memberikan pendapat. Wajib berpartisipasi dalam menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban dan kerukunan bersama. Ya, berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban bersama. Misalnya di masyarakat ada apa itu? Ada geger, misalnya ada pencuri ya. Itu berarti yang bertanggung jawab apakah RT-nya saja, ketua RT-nya, apakah rumahnya yang dekat saja, atau semuanya? Berarti anak-anak sudah paham ya? Terus kemudian di lingkungan keluarga sudah, sekolah sudah, masyarakat sudah, di lingkungan bangsa dan negara. Contohkan satu saja, nomor 2, Membayar pajak mamaku. pinter ya. Bayar pajak tepat waktu, tidak boleh molor-molor, tidak boleh sampai menunggak-nunggak, double-double. Nah, itu termasuk mentaati peraturan di lingkungan bangsa dan negara. Contoh selain yang dicontohkan kelompok 2. Mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, mematuhi peraturan lalu lintas itu sudah termasuk apa itu peraturan yang ada di lingkungan bangsa dan negara. Peraturan lalu lintas contohnya apa? Memakai helm, terus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain bayar pajak tepat waktu, mematuhi lalu lintas, apalagi kelompok Menjaga dan merawat benda milik negara. ya, menjaga merawat benda milik negara. Contohnya apa benda milik negara? Ya, sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu kan termasuk barang milik negara. Meja, kursi, semuanya fasilitas yang dari negara itu adalah milik negara. Terus kalian harus kita rawat dan kita jaga dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kalian sudah memahami materi dengan sangat baik. Semuanya sudah aktif, semuanya bagus semuanya. Maka dari itu kita akan mulai menyimpulkan bersama-sama. Mari kita simpulkan bersama-sama. Tidak hanya saya saja yang menyimpulkan, semuanya berpikir ikut menyimpulkan. Siapa yang mau mengawali menyimpulkan? Saya Oke ya. Karena adanya peraturan dan mematuhi peraturan itu sangat penting karena banyak manfaatnya seperti untuk ketertiban, keamanan, kenyamanan ataupun keadilan. Ya. Kesimpulannya menurut kelompok 1 yaitu apa tadi? Mematuhi peraturan itu sangat penting karena manfaatnya untuk ketertiban, keamanan, kenyamanan, keadilan, bahkan untuk bisa menciptakan rasa percaya diri itu tadi ya, bisa untuk menjaga kehormatan. Dengan mematuhi peraturan kita jadinya nggak malu kan kayak gitu ya. Banyak sekali manfaatnya. Terus menurut yang lain adakah? Saya. Oke ya. Kesimpulan yang saya dapat, kita harus tahu dan memahami tata peraturan perundangan di Indonesia. Ya, selain peraturan yang ada di lingkungan sekitar tadi, kita juga jadi tahu negara kita itu punya peraturan namanya apa kok? Nah itu tadi ya, ada berapa tadi? 7 ya. Ada 7 peraturan yang ada di negara kita namanya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang namanya tata urutan itu tidak boleh dibalik. Ya, tidak boleh terbalik atau dibalik, tidak boleh ya.
harus turun, dan peraturan yang lebih rendah itu harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Tidak boleh melampaui atau keluar dari peraturan yang lebih tinggi. Bisa pahami ya? Bisa. Oke. Selanjutnya, setelah kita menyimpulkan bersama-sama, kesimpulannya bagus, sangat bagus sekali. Terus kita kemudian akan merefleksi apakah yang sudah kalian rasakan setelah pembelajaran ini. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Naila. Setelah pembelajaran ini, saya menjadi lebih paham bahwa dengan mematuhi peraturan tidak hanya bermanfaat untuk kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk semua orang. Iya. Refleksi yang dirasakan oleh teman kalian, Naila, setelah mempelajari materi ini, katanya kita bisa lebih tahu bahwa peraturan yang ada di lingkungan sekitar itu tidak hanya kita manfaatnya, tidak hanya kita rasakan untuk diri sendiri, tapi juga oleh orang banyak. Jadi katanya sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang banyak. Makanya kalau kita bisa menaati peraturan di lingkungan sekitar, selain kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Kemudian mungkin ada yang merasakan lain lagi. Hal lain apa lagi? Selain Naila ya. Setelah pembelajaran ini, saya menjadi semangat untuk bertekad lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan. Iya, setelah belajar ini, Syafira bertekad untuk disiplin dan mau bertanggung jawab dalam mentaati peraturan. Setelah belajar seperti ini, kita semuanya, bukan hanya Syafira saja ya, kita semuanya harus bisa mempunyai tekad, disiplin dan bertanggung jawab, bertekad mau mentaati peraturan dengan sebaik-baiknya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Bagus ya jawaban teman kalian, dua-duanya sudah mewakili perasaan kalian ya. Rasanya itu senang kalau bisa mentaati peraturan, selain bermanfaat untuk diri sendiri juga bermanfaat untuk orang banyak. Terus kemudian setelah lebih memahami pentingnya peraturan, jadi semangat pengen banget bisa disiplin dan tanggung jawab dalam mentaati peraturan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara. Ya, bagus, anak-anak semuanya sudah memahami materi dengan baik. Karena itu materi akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan lebih banyak memberikan contoh ya. Coba kalian siapkan contoh-contoh. Coba kalian siapkan contoh-contoh ya. Contoh-contoh peraturan yang ada di keluarga itu coba kalian contohkan. Cari contoh sebanyak-banyaknya. Yang ada di sekolah, cari contoh sebanyak-banyaknya. Yang ada di masyarakat, cari contoh yang sebanyak-banyaknya. Dan yang ada di bangsa dan negara, cari contoh yang sebanyak-banyaknya. Terus nanti kita bahas bersama, seandainya aturan itu dilanggar, konsekuensinya atau sanksinya akan mendapatkan apa, seperti itu ya. Jadi nanti untuk pembelajaran yang akan datang kita akan lebih memahami lagi tentang peraturan yang ada di sekitar kita ya. Anak-anak sudah memahami semuanya ya. Ya. Karena sudah memahami, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri anak-anak? Yakin? Sekarang mungkin belum masih ingat materinya, tapi pertemuan yang akan datang akan saya tanyakan lagi. Kalau sampai lupa, gimana ya? Ya, diingat-ingat ya materinya ya. Jadi
setiap kalian mendapatkan materi itu coba kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak lupa. Materi apapun yang kalian dapatkan, coba terus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya ingat terus tidak lupa. Seperti itu ya. Dan anak-anak tetap semangat dalam mematuhi peraturan. Kelak kalau kalian sudah dewasa, peraturan yang ada di lingkungan kalian, entah itu peraturan di rumah keluarga, rumah mertua misalnya ya, harus kalian biasakan untuk mentaati peraturan. Misalnya udah di sekolah, misalnya kalian suatu saat udah kerja, misalnya harus mentaati peraturan yang ada di lingkungan kerja kalian. Di lingkungan masyarakat juga seperti itu, dan di lingkungan bangsa dan negara juga seperti itu. Sudah paham ya anak-anak ya? Kalau sudah paham, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.